Makna musallin. Makna musallin, cara bahasa dulu ya, kata-kata musallin. Singularnya musallin, ya. Jamaknya musalluna, ya. Kemudian kalau dia mansub atau majrur menjadi musallina, bukan musallini, musallina. Oke. Nah, kata-kata musallin di sini itu artinya orang yang terhubung gitu. Atau sederhananya narah hubung. Ya, narah hubung. Jadi kata-kata sholla yusolli itu ya, artinya kan menghubungkan. Kalau musallin itu pelakunya, narah hubungnya. Nah, di dalam surat Al-Maun ya, misalkan ya, surat Al-Maun. Fawailul lil musallin. Surat Al-Maun ini kan. Kan ada kata-kata musallin di sini ya. Nah, itu sebetulnya kita nggak bisa maknai kecuali kita memahami seluruh ayat. Ayat ini kan biasanya diucapkan para khatib untuk biar umat manusia itu ya jangan lalai sholat gitu ya. Bahkan orang yang sholat saja masih bisa celaka kan gitu ya. Nah, sebetulnya kata musallin di sini tidak merujuk kepada ritual sholat 5 waktu ya. Saya jelaskan ayatnya secara utuh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan ad-din ya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak aduh sorry ya. Nah, dan mereka tidak mau memberi makan pada orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang musallin. Nah, musallin di sini tidak bisa kita artikan orang-orang yang sholat. Maksudnya sholat 5 waktu itu ya nggak bisa. Karena Allah lagi ngomongin tentang anak yatim, tentang orang-orang yang nggak mau ngasih makan orang miskin gitu ya. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang terhubung. Maksudnya siapa? Ya yang terhubung sama anak yatim, yang terhubung sama orang miskin, ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mana, ya, ketika mereka sudah ingin terhubung dengan anak yatim, ingin terhubung sama fakir miskin, tetapi mereka sahun, ya. Lupa gitu ya. Bahwasanya mereka sedang terhubung. Itu tuh dapat kita pahami dengan mudah misalkan dalam konteks lembaga amil zakat misalkan atau badan amil zakat nasional. Nah, mereka ini musollinnya orang-orang yatim, musollinnya orang-orang miskin gitu. Mereka lah narahubung ya karena mereka menghimpun dana dari masyarakat kemudian dikembalikan atau didistribusikan kepada anak yatim sama fakir miskin. Nah, mereka inilah yang dalam konteks ayat ini dapat kita sebut dengan musollin ya. Nah, kalau orang-orang musollin ini lalai, ya kan bayangkan, akhirnya dana umat yang harusnya didistribusikan ke anak yatim, didistribusikan ke orang miskin, ya akhirnya tidak didistribusikan dengan benar. Ya, inilah yang dimaksud dengan kata musollin dalam surat Al-Maun. Jadi maknanya bukan sholat 5 waktu, gitu ya. Alladzina hum yura'un. Yang mana mereka itu pengen dilihat pencitraan, itu kan payah ya. Mereka sebagai lembaga amil zakat misalkan berurusan sama yatim, berurusan sama orang miskin, atau mereka yang mengasuh anak yatim, ya kan banyak juga kan. Nah, itu masuk juga dalam bab ini. Ya kan, mungkin di antara kita ada yang ngasuh anak yatim. Nah, ini masuk dalam bab ini. Kalau kita lalai mengurus anak yatim, ya, hanya karena dia anak yatim bukan anak kandung kita gitu kan. Sedangkan kita sudah komitmen untuk bertanggung jawab atas anak yatim ini, itulah mereka yang celaka. Oke, wa yamna'unal ma'un, ya. Dan mereka bukan mengharamkan ya, melarang pemberian barang-barang yang pantas digunakan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sama orang miskin gitu, ya dia ngasihnya tuh yang jelek-jelek gitu. Itu kan kacau ya, nggak boleh ya.
Sama orang yatim udahlah, kalau orang normal nih makan berasnya sekilo 15.000 misalkan, 20.000 ya. Anak yatim udah kasih aja yang 7.000. Itu namanya yamna'unal ma'un. Ya, barang yang layak dipakai, ya, barang yang pantas dipakai diinfakkan kepada anak yatim, diinfakkan kepada orang miskin. Nah, itu kan kebiasaan kita ya. Emang kurang ajar. Itu mindahin sampah doang namanya. Nah, ini yang dilarang. Oke? Nah, itulah penjelasan dari surat Al-Maun. Jadi surat Al-Maun ini nggak ngomongin orang sholat 5 waktu, enggak. Tetapi ngomongin orang yang terhubung sama anak yatim. Ya, orang yang terhubung sama fakir miskin. Boleh ya, kalau kau sanggup ya punya rezeki lebih boleh silakan. Tetapi ketika kau berhubungan sama anak yatim, berhubungan sama orang miskin, jangan suka hati. Mentang-mentang dia anak yatim ya, dia kasih yang jelek-jelek aja udah. Ya misalkan dia punya 2 anak kandung sama 1 anak yatim gitu ya. Anak kandung disayang-sayang, anak yatim udah kasih baju gembel aja. Nah, itu nggak boleh ya, seperti itu. Itu kurang lebih penjelasan surat Al-Maun, Bu Wati ya.